Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Contoh saya punya garis di sini ya. Garis 1 itu pendek, garis 2 itu panjang. Ya. Garis pendek dan ini akan saya batasi misalkan di sini. Ya, ini saya batasi di sini. Misalkan ini saya gabung jadi 1. Nah, ini seolah-olah garis ini kan menyatu tuh ya. Padahal dia ada 2 garis di sini. Coba ini saya hapus. Maka saya harus ngeklik ini double berkali-kali baru bisa terpotong. Oh, kok nggak terpotong? Sebenarnya dia terpotong. Kan yang panjang kan ini tadi. Dia terpotong. Loh, terpotong toh. Yang ini, nah ini sudah sendiri. Ini kalau saya pindah, loh, yang sini tadi sudah hilang loh. Tapi kalau saya ngapusnya by seleksi, ini kan awalnya garis panjang. Ini ada 2 garis kalau saya seleksi cah. Ini yang panjang, saya seleksi gini. Ini yang pendek. Ada 2 garis ya, kilo. Kan garisnya ini. Ini saya move, saya pindah, saya gabung jadi 1. Kalau saya ingin menghapus ke semuanya ini, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Karena ada 1 garis yang dia sendiri. Yang namanya sendiri itu kan pasti nggak akan bisa tuh ya. Iya, nggak akan bisa sendiri, harus bersama. Coba ya, coba by seleksi ya, perhatikan. Coba by seleksi, hilang nggak nanti semua? Yang hilang pasti yang ini. Ini pasti dia akan sendiri. Yang awalnya panjang tadi, ini pasti akan pendek. Kita buktikan. Kita klik, ini kita pindah. Loh, ini sendiri toh. Ini maksudnya kan pendek toh, nggak panjang. Jadi trim itu akan berfungsi, by seleksi itu akan hilang semua jika garisnya itu ada yang membatasi. Perlu contoh? Ya, saya ulangi. Ini garisnya saya gabung lagi ya. Saya gabung lagi. Setelah itu saya buat garis lagi di sini. Ketika ini saya trim by seleksi gini, garis ini nanti akan hilang semua. Loh. Hilang semua kan? Kenapa? Karena ada yang membatasi. Kalau tidak dibatasi, seperti tadi, contoh seperti ini, kalau langsung aja saya gabung, ya. Setelah itu saya hapus trim by seleksi gini, yang terhapus yang panjang ini. Yang pendek asli dia sendiri tadi tidak terhapus. Bisa membedakan ya? Bisa, saya yakin kalian bisa. Kita lanjutkan. Ini kan tadi sudah nggak bingung? Ya, kita buat garis bantu line dari sini ya. Kita buat 90 cm atau 900 mili. Setelah itu ini kita seleksi ya, kita mirror. Kacanya didirikan atau ditidurkan? Dirikan. Kita cari tengahnya mana? Nah ini ya, kan ketemu. Tengahnya ini segitiga, midpoint namanya. Ini kita klik, arahkan ke atas atau ke bawah. Kalau sudah ini ketika saya mengarahkan ke atas, apakah mouse-nya saya klik kiri terus? Enggak. Ya, jadi kalau saya ditahan saya pasti ngomong. Ini cuman saya klik aja. Setelah itu mouse-nya silahkan dipindah. Ini contohnya saya pindah. Saya enggak ngeklik terus, enggak. Setelah itu baru saya klik. Nah, nanti pasti ditanya yes or no. Ya, ada yang no-nya dan yes-nya itu minta diklik. Ada yang cukup diketikkan N gini aja, N kecil atau N besar. Setelah itu di enter, dia jadi. Nah, tadi saya kan ngetikkan N ya. Nah, ketika saya ketik N di awal, ini kan misalkan kita proses menggambar awal. Di akhir nanti ketika saya melakukan perintah mirror lagi, pertanyaan yes or no nggak akan ditanya. Yang muncul pasti yang terakhir. Apa tadi saya terakhir ketiknya? N toh. Contoh ya. Saya punya objek ini, coba saya copy ya. Saya copy ke sini. Ingin saya mirror lagi. Berarti saya tinggal mirror ya. Saya ambil tengah, saya arahkan ke atas, saya klik, tinggal saya enter. Nggak perlu kamu ngetik N lagi. Kenapa? Karena sudah tersimpan. Itulah enaknya AutoCAD. Jadi 1 kali perintah sudah tersimpan. Tinggal ngapus. Kalau ngapus gini, klik sekali, arahkan, klik lagi, delete. Hilang. Sampai sini masih bisa ngikuti. Kita lanjutkan ya, pakai circle ya. Ya, kalau lupa nanti tinggal lihat rekamannya.
Klik circle-nya. Ya, ujungnya kan dari sini tadi. Pintu arah bukaannya mana? Nah, ini. Kan dari ujung sini tadi. Ini kalau saya 3D-nya saya apa? Parameternya saya lepas, saya geser. Nah, gini lah tampilannya. Ya, makanya kan awal bukaan pintunya kan dari sini nih. Dari sini kan? Sama kalau di 3D gambar 2D juga gitu. Dari sini. Dia buka dari ujung sini sampai kemana? Nutupnya sampai sini. Ya kan? Ini hanya garis bantu aja, Cah. Yang lingkaran ini yang sebelah sini nanti dihapus, yang sebelah sini. Sekarang saya buat line. Ya, dari ujung sini, ini kamu lebihkan boleh, kamu mau tatap nih apa ya? Bahasanya ditatap nih, bahasa di sana, Pak. Ditabrakkan. Ditabrakkan sini, berhenti sini juga bisa. Ya. Atau kalau kamu sambil ingin melatih tanganmu ben terampil ngapus, ini dari sini mau bablas nih nggak apa-apa. Dilebihkan nggak masalah. Setelah itu dihapus pakai trim. Hapus, set, hilang. Sama aja. Sampun, kalau sudah, ini kita trim, kita hapus yang ini. Set, ini kita hapus ya. Kita trim, spasi, klik, nah dia hilang. Lingkaran ini untuk apa, Pak? Itu menunjukkan arah bukaan pintunya saja. Dan tukangmu, kalau kamu kasih gambar, ya, agar tukang itu ketika dikasih gambar, dia nggak bingung meletakkan bukaan pintunya. Karena kalau tidak kamu kasih bukaan pintu, posisi pintumu di mana, tukangnya akhirnya masangnya ngawur. Akhirnya kamu pasti akan protes. Lah, ini pemasangan daun pintunya kebalik semua. Ya. Nah, sekarang ini kita kasih ketebalan. Ini tadi 3D-nya ini. Lah, ini kan punya ketebalan tuh ini. Ya, tebalnya pintu, daun untuk pintu itu adalah 4 cm. Kalau jendela 3 cm. Ini berarti kita offset berapa? Klik offset, ketikkan angka 40. Kenapa 40? 40 mili. Saya pasti kalau senti ngomong senti, kalau mili pasti ngomong mili. Nggak mungkin saya ngomong 40 cm. 40 cm itu segini ya. 40 cm itu segini. Enak tebal segini. Nggak ada kan? Oke, ya. Klik di sini, klik di sini. Jadi, kalau sudah, ya ini garisnya ditutup aja. Tutup ini. Set. Ini kan sama dengan ini tadi. Mana? Nah, ini. Ya, loh. Kalau saya lihat dari atas, tuh sama kan? Posisinya ini dengan ini. Oh, orang ngerti pokoknya nggih. Setelah itu arah bukaannya ini digeret. Geret ke sini. Nah, baru ini ditutup lainnya lagi. Tutup pakai garis. Set. Baru mainan ini yang akan saya gambar ini terserah kalian. Ini sekreatif kalian ini. Mainan ini. Apa cahi? Gagangnya pintu. Gak apa-apa, itu terserah kalian. Terserah sekreatif kalian. Kalian kreatifnya gimana? Ini contoh aja. Contoh handle pintu. Misal handle pintumu nggak seperti ini bulat, ya ora apa-apa. Boleh. Ini hanya contoh. Setelah itu, ini lihat ini sik nyepres ya. Garisnya sik nyepres ya. Ya kita hapus. Katanya hapus 1, hapus 2. Ini diklik. Nah. Kalau diklik nggak bisa, klik garis utamanya yang panjang, ujungnya ini kamu klik, arahkan aja ke ujungnya sini. Nah, gini bisa. Apa? Pindah garis yang lingkaran. Tinggal klik aja. Contoh ini misalkan ini punya saya kurang ke atas ya. Diklik aja, klik, arahkan ke atas. Tidak ditahan terus loh kliknya. Ya, diarahkan ke atas baru diklik. Wah ternyata terlalu ke atas ya. Tinggal diklik aja, arahkan lagi ke sudutnya ini. Klik gini. Sampun toh? Nah, kalau sampai sini dulu dicoba. Nanti ini sebenarnya juga harus diganti gini ya. Harus diganti putus-putus karena itu adalah simbol bukaan. Nah, harusnya gini. Nanti yang ini belakangannya. Yang penting pintu dan jendelamu jadi dulu. Oke, ya. Ini adalah terkait bagaimana caranya menggambar daun kusen pintu. Nggak ada pertanyaan kan?
Oke, silahkan dicoba. Oke ya, ini sudah saya rekam. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah latihan membuat simbol bukaan pintu. Ya, kusennya sudah digambar. Tadi juga sudah sempat saya jelaskan di 3D. Jadi kalau 3D contohnya seperti ini. Kalau dipotong jadinya seperti ini ya. Ini tadi sudah kelihatan. Selanjutnya ini akan kita letakkan pada posisi denah yang sudah kita buat tadi. Ya kan? Denah yang ukuran 3000 dikali 3000 mili atau 3 meter dikali 3 meter. Contoh pintunya ini kita seleksi ya. Ini kita bisa kamu copy, bisa kamu move. Terserah. Kalau saya pilih ambil amannya saya copy aja. Nanti kalau hasil saya rusak, saya masih punya backup-nya. Oke. Pilih di sini paling bawah ya, pojokan. Pojokan ini paling aman, Zah. Pojokan itu paling aman kalau untuk urusan pindah memindah. Jangan di tengah atau lebih-lebih di tengah sini. Pasti bingung nanti, ya. Pojok sini taruh, letakkan di sini. Ya. Nah, sudah. Ini sudah jadi. Kalau sudah ya, kalau sudah seperti ini, langkah apa selanjutnya? Yaitu adalah kita menghapus simbol ini. Menghapus simbol arsiran. Ya, ini ada dua cara sebenarnya. Pertama bisa dihapus, yang kedua bisa ditutup dengan wipe out. Ya, nanti saya tunjukkan. Ini saya copy ya. Saya copy, saya beri dua cara. Yang atas ini dihapus ya. Dihapus berarti kamu harus punya pembatas. Ini saya batasi ya. Contoh misalkan di sini saya batasi ini. Setelah itu saya klik trim ya. Saya klik garisnya ini. Saya klik kanan, saya klik kiri. Hilang. Atau gini aja wes. Kalau seleksinya ini misalkan batasnya ini misalkan sudah kalian buat ya kan? Nggak usah menghapus dengan pembatasan tapi langsung aja nggak apa-apa wes, bisa kelihatannya. Klik trim ya, spasi, ini kamu klik. Terus ini hilang. Kalau sudah, ya wes ini kamu hapus lagi. Yang ini, yang garis ini tadi. Ini dihapus, setelah itu ini dihapus ya. Terus ting, hilang. Ini yang ada di pintu ini dihapus. Ting, seperti ini. Ini juga hilang. Ting. Ya. Gimana? Bisa dimengerti? Nah, ini kurang satunya. Ini hilang garis tepinya. Oh, enggak waspada, saya undo. Pembatas ini itu harus 15 cm ya. Jadi harus sepanjang ini, garis putus-putus bawah ini. Setelah itu baru dihapus ini. Lah, gini. Ini dihapus, ya. Ini yang ini juga dihapus. Yang ini dihapus. Jadi seperti ini bentuknya. Bisa, silahkan dicoba.